Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seni Nur Cahya dari semester 3C akan mereview materi hukum pidana lanjutan pada pertemuan ke-1 oleh dosen pengampu Ibu Profesor Dr. Hajaini Nuraini SAMH dan asisten dosen Bapak Dr. M. Rendi Aridayandi SAMH. Bab 1 Percobaan atau Pogging. Pengertian dan sifat percobaan. Pengertian atau definisi tentang percobaan tindak pidana tidak diatur dalam KUHP, tetapi dalam KUHP hanya ada batasan yang menentukan kapan ada percobaan dan menentukan syarat-syaratnya saja, yaitu seperti diatur dalam Pasal 53 dan Pasal 54 KUHP. Pasal 53 KUHP ayat 1 mencoba melakukan kejahatan dipidana jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. Ayat 2, maksimum pidana pokok terhadap kejahatan dalam hal percobaan dapat dikurangi sepertiga. Jika kejahatan diancam dengan pidana mati dan pidana seumur hidup, dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 tahun. Ayat 4, pidana tambahan bagi percobaan adalah sama dengan kejahatan selesai. Pasal 54 KUHP berbunyi, mencoba melakukan pelanggaran tidak dipidana. Berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dapat dikenakan sanksi pidana untuk tindak pidana percobaan adalah hanya untuk tindak pidana yang berupa kejahatan yang diatur dalam buku 2 KUHP saja. Sedangkan untuk pelanggaran yang diatur dalam buku 3 KUHP tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Selain itu, berdasarkan kedua pasal tersebut, maka yang dimaksud dengan percobaan adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan niat yang jahat dan niat itu sudah mulai dilaksanakan tetapi perbuatannya belum selesai. Tidak selesainya perbuatan tersebut bukan karena kehendak dari pelaku. Sifat percobaan adalah 1. Sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya orang, yaitu seseorang dapat dikenakan sanksi pidana apabila sudah memenuhi unsur pasal 53 walaupun tidak memenuhi unsur delik. Jadi sifat dari pasal 53 ini yaitu percobaan dipandang sebagai memperluas dapat dipidananya orang dan bukan memperluas rumusan delik. Percobaan tidak dianggap sebagai delik yang berdiri sendiri atau sui generis, melainkan sebagai delik yang tidak sempurna. Penganutnya adalah Hezwinkel Suringga dan Omar Seno Aji. Yang kedua adalah sebagai dasar atau alasan memperluas dapat dipidananya perbuatan, yaitu bahwa tindak pidana percobaan merupakan satu tindak pidana yang bulat dan lengkap. Percobaan bukan delik yang tidak sempurna, tetapi delik sempurna dalam bentuk khusus atau istimewa atau delictum sui generis. Penganutnya adalah Pompe dan Mulyatno. Dasar patut dipidananya percobaan. 1. Teori subjektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidananya percobaan terletak pada sikap batin atau watak yang berbahaya dari pelaku. Penganut teori ini yaitu Van Hammel. 2. Teori objektif. Menurut teori ini, dasar patut dipidana percobaan terletak pada sifat berbahayanya perbuatan yang dilakukan oleh pelaku. Teori ini terdiri dari pertama, teori objektif formil, yaitu perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap tata hukum. Penganutnya Dynasty dan Zevenbergen. Kedua, teori objektif material, yaitu menganggap perbuatan itu dianggap berbahaya terhadap kepentingan atau benda hukum. Penganutnya yaitu Simons. Unsur-unsur percobaan. 1. Adanya niat. 2. Ada permulaan pelaksanaan. 3. Pelaksanaan tidak selesai bukan karena kehendak sendiri. Adanya niat. Niat merupakan sikap batin dari pelaku yang tidak bisa terlihat secara nyata. Niat dapat terlihat setelah ada permulaan pelaksanaan. Niat di sini harus berupa niat yang jahat yang berbeda dengan kesengajaan. Niat masih berada dalam sikap batin, sedangkan kesengajaan sudah nampak. Jadi, niat merupakan persiapan permulaan dari suatu perbuatan. Permulaan pelaksanaan. Terdapat perbedaan pendapat antara perbuatan persiapan dengan permulaan pelaksanaan. Terhadap hal ini ada Ares Hojret atau putusan Mahkamah Agung Negeri Belanda tahun 1934 mengenai pembakaran di Eindhoven. Kasusnya adalah A. Dituduh hendak membakar rumah B dengan persetujuan B. Pada malam yang telah ditentukan, A masuk ke rumah B dengan menaruh barang-barang yang mudah terbakar di tiap kamar yang kemudian dihubungkan dengan sumbu satu sama lainnya, kemudian dihubungkan pada kompor gas yang akan mengeluarkan api jika ditembakkan.
Penarik pistol gas dikaitkan dengan tali dan melalui jendela, ujungnya digantung di luar rumah. Barang-barang itu disiram bensin dengan maksud apabila tali kompor ditarik, maka barang-barang akan cepat terbakar dan merembet ke seluruh rumah. Setelah pemasangan tali kompor selesai, A mengeluarkan barang-barang lain yang tidak disiram bensin. Sementara itu, karena tertarik bau bensin yang menyengat, orang-orang yang lewat di depan rumah menjadi ribut, sehingga A tidak menyelesaikan maksudnya untuk membakar rumah karena keburu banyak orang. Terhadap kasus tersebut, menurut peradilan di Hertegensold, perbuatan A adalah permulaan pelaksanaan dan A dijatuhi hukuman pidana 4 tahun penjara karena melanggar pasal 53 junto pasal 187 KUHP. Sekian review materi saya kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.